Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'du. Anak Bapak yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, bisa didengar suara Bapak? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Mari kita awali pembelajaran pada pagi ini dengan bersama-sama mengucapkan Ummul Quran surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni rabbil alamin. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, pada pagi ini kita akan belajar kembali memperkuat tentang moderasi beragama. Karena ini penting dan sebelumnya silakan anak-anak yang belum mengabsen kembali dan bagi yang sudah alhamdulillah, dan ini penting. Yang kedua adalah lihat kembali ya timeline kelas itu, walaupun ini Bapak sampaikan lagi. Ini terpenting bahwasanya kita akan mempelajari di masa pandemi ini banyak adalah di LT Madrasah. Jadi kalian harus lihat itu. Yang kedua adalah Bapak tidak berharap banyak tugas ya. Kalian mungkin banyak tugas yang lain. Jadi mudah-mudahan dengan pembelajaran sedikit, tapi insya Allah akan lebih memahami dan lebih memahami tentang materi yang kita pelajari. Walaupun karena ada konsep tentang belajar di kurikulum darurat ibaratnya ya, ada beberapa poin-poin yang harus disampaikan saja. Nah, jadi kalau kalian di bab ini kan kelas 12 ini banyak, ada 6 bab ya. Tapi mungkin kita sekitar 5 bab ya, atau 4 bab saja. Tapi kita perkuat beberapa hal. Nah, pada pagi ini kita akan belajar tentang moderasi beragama. Mungkin di timeline kelas itu kan kalian nanti komentari dengan menurut pendapat Anda hal-hal yang ada di dalam itu, walaupun ini sudah tercantum. Oke, anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, pada pagi ini kita tentang memperkuat tentang moderasi beragama. Mungkin kalian sudah tahu ya apa itu moderasi beragama. Siti Aisyah, mungkin apa kira-kira moderasi beragama itu menurut Pian? Cepat suaranya DN itu. Menurut Aisyah, Pak, moderasi beragama itu adalah sikap kita yang tidak condong ke kanan saja atau tidak condong ke kiri saja. Jadi sikap di tengah-tengah, khususnya dalam beragama, Pak. Oke, nah Pak Tia, apa beda antara moderasi beragama dengan moderasi agama? Ya kan ada istilah, ada moderasi beragama, ada moderasi agama. Apa beda-beda kira-kira? Ada beragama, ada agama, nah begitu. Kira-kira Pak Tia bisa menjelaskan? Mohon maaf Pak, Ulun jujur baru tahu kalau misalnya moderasi agama sama beragama itu beda Pak. Oh ya, ya oke. Yang lain bisa menjelaskan? Aisyah kemarin apa ya? Duta moderasi ya? Belum terpilih tapi Pak Ait. Siapa kemarin duta moderasi siapa kemarin? Hanya sampai ngirim esai, Pak, terus bikin video. Habis itu seleksi Kalimantan Selatan, tapi Aisyahnya gagal. Oh ya, nggak ada apa-apa. Tapi mungkin bisa dipahami ya. Mungkin Aisyah bisa menjelaskan ada beda antara moderasi beragama dan beragama ya, moderasi agama.
Aisyah nggak tahu juga Pak kalau itu beda. Aisyah Lain. taunya moderasi beragama. Oh iya, Kan iya, iya. lupa moderasi agama. Oke, mungkin yang lain ya Bapak jelaskan sedikit. Moderasi beragama dan moderasi agama itu beda ya. Kalau moderasi beragama itu adalah keberagamaan masing-masing agama. Nah, itu artinya sikap apa tadi jalan tengah eh, masing-masing orang-orang beragama, bukan agamanya ya, bukan agamanya misalnya agama Hindu, Buddha, Kristen, Islam. Itu bukan jalan tengah dari itu, tapi masing-masing keberagaman. Jadi beda ya. Jadi kalau agama itu tidak bisa dimoderasi, tidak bisa dimoderasi. Karena tok yaitu apa ya mutlak masing-masing agama punya keyakinan ya. Islam punya keyakinan ya Allah wahid, Allah satu. Itu tidak bisa dibedakan. Nah, kalau moderasi beragama itu dalam beragamanya. Jadi tidak radikal, tidak juga lembek ya, tidak juga lembek akan tetapi jalan tengah. Nah, itu moderasi beragama, artinya mengamalkan agama masing-masing. Itu namanya ya. Oke, kita jelaskan dulu ini mungkin kalian bisa dipahami di sini. Nah, moderasi dalam beberapa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab ya. Bahasa Indonesia disebut adalah pengulangan kekerasan, menghindari ekstriman. Itu kan dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa Latinnya kesedangan atau tidak berlebihan atau tidak kekurangan. Jadi pertengahan tadi ya. Nah, kalau bahasa Inggris kan core, inti, esensi atau standar etika. Ini dalam saya dapatkan dari penjelasan dari staf khusus Menteri Agama ya. Kata beliau ini. Kemudian bahasa Arab, nah mungkin wasatiyah tadi, agama wasatiyah, wasitah ya, wasatiyah agama tengah yang memiliki pandangan makna dengan kata tawasud atau tengah-tengah, tidak keadilan atau tawazun berimbang. Nah, berimbang antara agama yang keras dan agama yang lemah-lemah gitu. Jadi pertengahan. Jadi agama itu bukan saja. Oke. Nah, di sini dimaknai adalah cara pandang atau sikap praktek beragama. Nah, praktek beragama ingat. Jadi moderasi itu praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan menjunjungkan esensi ajaran agama masing-masing. Melindungi martabat kemanusiaan, membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil. Artinya adil itu tidak bijaksana kan, tidak condong kemana itu. Berimbang dan mentaati konstitusi sehingga sebagai kesepakatan berbangsa. Ini menurut secara konsep yang lebih besar sebenarnya ya, konsep yang lebih besar. Nah, moderasi beragama sungguhnya adalah kunci terciptanya toleransi dan kerukunan baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Ini maksudnya ya. Jadi dengan moderasi beragama ini akan tercipta toleransi kerukunan baik di tingkat nasional, lokal maupun internasional, global ya secara dunia. Jadi kalau kita memahami kenapa bangsa Indonesia, kenapa sekarang ini digaung-gaungkan ya moderasi beragama, ini adalah kuncinya adalah untuk masing-masing agama itu agar rukun, toleran dan tidak ada perpecahan sebagainya ya. Karena mengutamakan persatuan, ingat ya, di Indonesia ini kan mengutamakan persatuan, bukan mengutamakan masing-masing individu, masing-masing agama, masing-masing golongan sebagainya. Jadi adalah toleransi. Nah, mungkin kita pahami kemarin dalam pelajaran sebelumnya adalah ada toleransi, ada tasamuh, atau kan ada tasamuh, ada tawasud dengan bedanya. Oke. Nah, kemudian indikator. Nah, mungkin yang Bapak anukan di timeline kelas 5 dasar itu kan ada indikator muda seberagama itu apa? Nah, pertama adalah komitmen kebangsaan. Artinya setiap bangsa itu, setiap masyarakat itu adalah berkomitmen untuk menerima prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam UUD ya dan regulasi di bawahnya. Artinya tidak menentang. Nah, ini ada indikasi ya, indikator orang yang radikal itu. Mohon maaf ya, kalian mungkin harus dipahami nih. Orang-orang yang radikal dan ini dilarang di bangsa Indonesia. Di Islam juga melarang. Adalah orang yang menentang undang-undang, Pancasila, regulasi sebagainya ditentangnya. Karena katanya itu adalah buatan orang kafir. Bukan begitu ya.
Jadi undang-undang di Indonesia, undang-undang Pancasila, undang-undang UUD dan sebagainya, kemudian peraturan-peraturan itu adalah untuk kemaslahatan bangsa bernegara ya. Jadi perlu memerlukan kajian yang luar biasa. Itu sebuah undang-undang itu bukan sekedar diluncurkan satu undang-undang langsung begitu. Yang kedua adalah toleransi. Jadi indikatornya adanya toleransi, kemudian menghormat perbedaan, memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan ya. Artinya adanya ruang bagi agama lain, keyakinan lain untuk menyampaikan ekspresi keyakinannya dalam bentuk apa? Bentuk ibadah sebagainya ya. Dan ini adalah menyampaikan pendapat, menghargai keseratan dan sedia bekerjasama. Kemudian yang ketiga adalah anti kekerasan. Jadi orang yang mempunyai indikasi moderasi beragama itu adalah anti kekerasan, menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara yang kekerasan, maupun fisik atau verbal, mengusung perubahan yang diinginkan. Nah ini hati-hati ya, mungkin ada kalian bermain di media sosial dengan ungkapan-ungkapan yang apa ya, menyudutkan dan sebagainya, apalagi memprovokasi, itu kan bisa berarah kepada kekerasan. Kemudian menerima tradisi, terhadap tradisi. Nah, ramah dalam menerima tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaan sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Ya. Jadi harus menerima tradisi. Tradisi. Ada yang di rumah mengajar. Ya. Ya. Oke, kita teruskan ya. Jadi menerima tradisi ya, tradisi yang ada di masyarakat, budaya lokal misalnya kan ini sudah diimplementasikan oleh para wali songo terdahulu kan begitu. Siapa misalnya tradisi wayang kulit itu tradisi Sunan apa? Siapa tahu anak-anak? Kalijaga, Pak. Sunan Bonang kah, Sunan Kalijaga kah, Sunan apa? Kalijaga, Pak. Kalijaga. Itu kan tradisi itu dijaga. Sekarang mungkin tradisi-tradisi dengan catatan tradisi-tradisi itu tidak merubah keyakinan ya, keyakinan kita sebagai, kalau Islam kan beragama Islam, keyakinan itu tidak merubah itu. Kalau yang lain, nah kemudian sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama ya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama, ini terpenting ya indikator. Jadi jalannya tolak ukur dari moderasi beragama itu sudah ada ya, sudah ada. Ini indikatornya ada 4 tadi. Nah, jadi perlu dipahami adanya komitmen kebangsaan, kemudian toleransi, anti kekerasan, kemudian menerima terhadap tradisi. Oke, pesan-pesan mungkin ini nanti dibaca saja, Bapak share nanti di timeless kelas ya, bahan kamu. Nah, mungkin ini saja pelajaran kita hari ini, dan mohon nanti di komentar ya di timeline kelas pada pada pembelajaran pada hari ini, dan mudah-mudahan hal-hal yang ada bersangkut paut dengan moderasi beragama, intinya adalah kita sebagai siswa bagaimana mengamalkan moderasi beragama itu dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam kehidupan sehari-hari. Artinya begini, ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah yang ada di masyarakat, masalah-masalah ada yang di dunia sekarang, nah itu kita sikapi dengan dengan teliti, dengan sikap, dengan memfilter dan sebagainya. Jadi jangan langsung oh ini benar. Apalagi sekarang kalian kan dengan bebas untuk mengakses berbagai sumber di internet ya, di internet. Jadi
harus dipahami. Nah, kenapa Bang Singwisi sekarang menggaung-gaungkan moderasi beragama, yaitu untuk intinya adalah tidak ada terjadi perpecahan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tuh. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu sekitar 1 menit 2 menit sebelum kita tutup. Aisyah, ada tanya? Fatia tadi? Hendak tanya yang perbedaan tadi tuh Pak. Jadi kalau moderasi beragama tuh artinya antara agama kita dengan agama orang lain. Kayak itu nggak Pak? Ya. Artinya pengamalan beragama kita masing-masing. Kalau kita antara agama kita, ya agama kita. Jadi mengamalkan agama kita. Nah, demikian juga agama lain, mereka mengamalkan agama yang lain. Artinya tidak ada bentuk kekerasan sebagainya, toleransi. Nah, itu terhadap agama lain. Itu. Kalau beragama, kalau moderasi agama tadi kan tentang agamanya, tentang agama. Artinya ada agama masing-masing itu punya keyakinan. Artinya tidak bisa moderat itu kan dimudahkan, ada permudahan. Artinya agama masing-masing itu tidak memiliki maksudnya begini, supaya lebih dipahami itu masing-masing agama itu punya keyakinan masing-masing. Nah, itu tidak bisa dimoderasi. Nah, tidak bisa dimoderasi. Artinya begini, tidak ada kompromi antara agama masing-masing tentang pengamalan karena punya keyakinan masing-masing. Nah, begitu. Kalau tentang pengamalannya, nah itu harus memahami kondisi orang lain. Nah, itu maksudnya harus ada menghargai keyakinan orang lain, kemudian menghargai pendapat orang lain. Nah, jangan merasa menang sendiri. Nah, hubungannya dengan sosial, ya hubungannya dengan sosial bermasyarakat. Kalau hubungan dengan keyakinan, nah kita tidak lakum dinukum waliyadin. Kan dalam konsep agama itu jelas. Lakum dinukum waliyadin. Ya, bisa dipahami itu. Oke, yang lain silakan. Karisa. Atau yang ini yang Zainul Ehsan. Bisa. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini dulu dan mudah-mudahan nanti lebih dipahami konsep moderasi beragama itu apa. Jadi konsepnya adalah intinya adalah kita menghargai toleransi terhadap agama lain, dalam beragama. Sejauh tidak bertentangan dengan keyakinan, ya tidak bertentangan, termasuk terhadap tradisi lokal, tradisi budaya lokal. Itu bahasa ilmiahnya kan tradisi budaya lokal, artinya tradisi-tradisi yang berlaku di masyarakat sekarang. Oke, kalau tidak ada lagi tadi kan janji setengah jam aja, kurang lebih setengah jam. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaatnya. Dan mohonnya nanti foto dikirim 1-2 orang siapanya. Demikian yang Bapak sampaikan. Salah hilaf mohon dimaaf. Marilah kita tutup dengan sama-sama mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita foto bersama.